Menyayangi dan mengasihi Yesus adalah tema pembahasan Verona Voice di kesempatan kali ini bagi setiap saudara yang mengikuti program acara ini. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa di mana harta kita berada, disitulah juga hati kita berada. Apa maksudnya di mana hati kita berada, di situ juga hati kita berada? Artinya, kalau hati kita hanya diisi dengan kekayaan, kemakmuran, kesuksesan, nama baik, maka itulah yang akan menjerat hati kita. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh sukses, bukan berarti kita nggak boleh berhasil, bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang yang masyhur. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah saudara dan saya harus menempatkan Yesus sebagai tempat yang utama di dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan yang lain. Karena kita ada karena anugerah Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah harta terbesar dalam hidup kita? Apakah kekayaan kita? Apakah uang kita? Apakah popularitas hidup kita? Kedudukan kita? Atau Yesus yang menjadi harta yang paling berharga di hati saudara dan saya? Lucu ya saudara, kalau hari-hari ini saya boleh melihat, boleh berbagi, boleh bercerita. Ada banyak orang kalau ketinggalan Bible, ketinggalan Alkitab di rumah, mau pergi ke gereja, istri atau suami, "Pak, Alkitabnya mana?" "Ya, ketinggalan." Itu ya udahlah nanti aja bawanya. Nah, coba kalau handphonenya ketinggalan, coba kalau dompetnya ketinggalan, coba kalau barang-barang berharganya ketinggalan, pasti akan diudak, pasti akan diambil kembali. Waktu jemaat pulang dari gereja, Alkitabnya ketinggalan di bangku, dia akan jalan aja tuh. Coba kalau handphonenya ketinggalan, dompetnya yang ketinggalan, apa deh barang-barang tasnya ketinggalan, dia pasti akan balik. Nah, dari situ kita bisa menguji hati dan jiwa kita. Apakah kita condong kepada Kristus Yesus atau sebaliknya kita hanya condong kepada kekayaan, popularitas, nama baik, atau kedudukan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui dan sadari adalah orang Kristen yang tidak mengasihi dan menyayangi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka hatinya akan dikuasai dengan kedagingan dan keduniawian. Saya ulangi sekali lagi bagi saudara yang mengikuti program Verona Voice ini. Buat setiap orang Kristen yang tidak mengasihi dan menyayangi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hati orang tersebut akan dikuasai dengan kedagingan dan sifat keduniawian. Artinya, uang itu akan menjadi Tuhan dalam hidupnya. Kalau Yesus tidak ada di hati orang Kristen, kalau Yesus tidak ada di dalam hati orang percaya yang utama, maka uang akan menggantikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Pekerjaan akan menggantikan Yesus di dalam hatinya. Popularitas akan menggantikan Yesus di dalam hidupnya. Nama baik serta kedudukan akan menggeser Yesus untuk memerintah di hatinya. Lihat saudara, orang-orang yang hatinya jauh dari Yesus, orang-orang yang tidak mengasihi Yesus, orang-orang yang tidak menyayangi Yesus dengan sungguh-sungguh, maka hidupnya gampang dituntun dengan uang. Apa-apa kerja, apa-apa cari uang dari pagi sampai malam sampai siang. Uang, uang, uang. Always talking about money. Saya nggak mempersalahkan uang. Saya tidak anti dengan uang. Karena dalam menjalani hidup ini kita butuh uang. Dalam pelayanan kita butuh uang untuk menjalankan sistem pelayanan ini. Tetapi bukan uang segala-galanya. Kenapa bukan uang segala-galanya? Karena firman Tuhan di nats lain berkata dengan jelas, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kaya akan kebaikan Tuhan, kaya akan anugerah Tuhan, kaya akan penyertaan Tuhan, kaya akan kesehatan Tuhan, dan kaya akan berkat-berkat Tuhan. Dan ayat terakhir berkata, susah payah tidak menambahkannya. Jadi buat orang-orang yang hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus, tidak sungguh-sungguh mencintai Yesus, tidak sungguh-sungguh menyayangi Yesus, maka hatinya akan dirajai, akan diperintah oleh kedudukan, oleh materi, nama baik, dan lain sebagainya. Pastikan hari ini saudara yang mengikuti program Verona Voice, pastikan Yesus yang memerintah dan merajai hati dan hidupmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita mengasihi dan menyayangi Yesus, maka ada 3 hal yang akan kita alami. Yang pertama,
ketika hidup dan hati kita mulai mengasihi dan menyayangi Yesus sungguh-sungguh. Yang pertama, dunia tidak bisa menguasai hati dan hidup kita. Dunia nggak bisa ngeracunin kita. Dunia nggak bisa memerintah kita untuk tukar Yesus dengan kenikmatan dunia. Nggak bisa, saudara. Yesus itu sangat mengasihi Bapaknya. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Ia dicobai iblis di padang gurun. Disuruh nyembah iblis, saudara. Disuruh loncat, disuruh ini dan itu. Tapi Yesus mengasihi Bapaknya. Di hati Yesus hanya ada Bapa. Nah, Yesus juga mau saudara dan saya mengikuti program Verno Voice ini. Di hati kita hanya ada Yesus. Betul dan benar kita harus bekerja, harus menjemput berkat Tuhan. Betul dan benar kita harus menjalani hidup ini, meniti karir, kita harus sukses. Tapi pastikan jangan ada ilah lain di hati dan hidup kita selain Yesus. Semua yang kita miliki, nama baik, jabatan, prestasi, rumah tangga, keluarga, istri, suami, anak, pelayanan, itu semua datang karena kemurahan Yesus. Jangan gantikan Yesus yang kekal dengan hal-hal yang fana. Semua yang tadi saya sebutkan adalah pada akhirnya tidak bisa dibawa ke alam kekekalan sorgawi. Yang saudara bisa bawa adalah hidup benar saudara dan Yesus Kristus yang akan menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya mengasihi dan menyayangi Yesus, dunia nggak bisa provokasi. Hari-hari ini saya lihat banyak orang mulai meninggalkan Yesus. Orang kehilangan integritas, menukar Yesus dengan pasangan hidup, menukar Yesus dengan jabatan, menukar Yesus dengan karir, menukar Yesus dengan kekayaan. Saudara, kekayaan, jabatan, karir dan lain sebagainya ini bisa meninggalkan kita. Ini fana, saudara. Betul kita perlu keempat hal ini, kekayaan, karir, kedudukan, materi. Tapi yang paling penting jangan lupa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, manusia kalau tidak ada roh Yesus, kita mati, saudara. Oleh karenanya, orang yang mengasihi dan menyayangi Yesus sungguh-sungguh, hidupnya tidak mudah dibohongi oleh dunia. Yang kedua, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, ketika hidup saudara dan saya mulai mengasihi Yesus lebih lagi, maka iman kita tidak mudah digoncang. Langit dan bumi boleh bergoncang, tapi kita tetap percaya anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan, anak Tuhan dalam proteksi Tuhan, anak Tuhan dalam penyertaannya, anak Tuhan dalam pembelaannya, anak Tuhan dalam pemeliharaannya setiap hari. Iman kita nggak goncang, dolar mau naik, resesi boleh terjadi, krisis boleh terjadi. Selama kita mengasihi, mencintai, menyayangi Yesus, berkat Tuhan yang menjadikan kaya itu akan tercurah berlimpah dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Orang yang mengasihi Yesus, orang yang mencintai Yesus, hidupnya digerakkan oleh iman. Betul saya hari ini sakit, tapi saya percaya oleh bilur darah Yesus, saya pasti disembuhkan, saya pasti dipulihkan, saya pasti terima mujizat, saya pasti sehat kembali. Amin. Saya yakin dan percaya suami saya pasti mengalami pemulihan, dijamah Tuhan dan rumah tangga kami tidak jadi bercerai. Orang yang mengasihi dan mencintai Yesus, imannya kuat. Imannya nggak bergantung dengan keadaan, tapi imannya bergantung dengan firman sabda Kristus Yesus Tuhan. Dan yang ketiga, ketika hidup kita mengasihi dan menyayangi Yesus, iblis nggak bisa tipu kita. Iblis nggak bisa tipu kita. Seringkali ada banyak orang Kristen hidupnya ditipu oleh iblis. Iblis berkata-kata di telinga kita, iblis berkata-kata di pikiran kita, iblis berkata-kata di hati kita, sakit kamu gak akan pernah mungkin sembuh, kamu tidak akan pernah bisa bangkit dari kegagalanmu, kamu gak akan pernah punya anak karena dokter sudah memvonis kamu mandul, sperma suamimu kering, dan kamu istri yang mandul. Iblis selalu berkata penyakitmu gak bisa disembuhkan. Iblis selalu berkata, maaf ya, kamu kan pernah melakukan hubungan seks berkali-kali, gak akan pernah ada pria yang mau menjadi suami kamu, kamu adalah perempuan yang murahan. Iblis akan terus berkata-kata seperti itu. Kamu bandar narkoba lah, kamu orang yang gagal lah, kamu wanita malam lah, kamu janda lah, kamu anak haram. Terus iblis datang dengan intimidasi.
Tapi orang yang mengasihi dan mencintai Yesus, mau diintimidasi iblis ini dan itu, enggak. Tuhan sayang hidup saya. Hidup saya berharga di mata Tuhan. Saya adalah ciptaan yang baru. Benar dulu saya mantan narkoba. Benar dulu saya mantan wanita piaraan. Benar dulu saya mantan gay, homo, lesbian. Tapi hari ini oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus, oleh karena anugerah dan kebaikan Yesus, saya sudah dipulihkan. Saya bukan orang berdosa lagi. Saya orang yang sudah diampuni. Saya melihat anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, 3 keuntungan bagi saudara dan saya ketika saudara mengasihi Yesus, menyayangi Yesus, mencintai Yesus. Yang pertama, dunia nggak bisa kuasai hati kita. Yang kedua, iman kita tidak mudah digoncang. Dan yang ketiga, iblis tidak dapat menipu hidup kita. Nah, big question is, pertanyaan besarnya adalah 4 poin terakhir saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus mengasihi dan menyayangi Yesus dan mencintai pribadi Yesus lebih dan sungguh-sungguh lagi? Yang pertama, karena Yesus baik dengan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus baik bagi hidup saya. Ingat loh, waktu kita sakit, kita berobat ke dokter. Dokter cuma bilang, kita sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi hasilnya mengecewakan. Nah, siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkanmu bukan obat, yang menyembuhkanmu bukan dokter, yang membeli kesembuhanmu bukan uangmu, tapi yang memberikan kesembuhan atas penyakitmu adalah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kamu miskin, waktu kamu susah, waktu kamu gagal, waktu kamu bangkrut, waktu kamu baru datang dari perantauan, siapa yang mendampingi hidup saudara? Saya berani jawab, Yesus. Yesuslah yang membuat kita sukses. Yesuslah yang membuat kita berhasil. Yesuslah yang mempertemukan kita dengan pasangan hidup. Yesuslah yang memberkati kita di kota perantauan ini. Yesus segalanya sebab Dia baik bagi hidup saudara dan saya. Di segala lini musim kehidupan kita, waktu di bawah, di tengah, di atas, on the top level, Yesus baik bagi saudara dan saya. Orang menjauhi kita waktu kita gagal, waktu kita nggak punya uang, waktu kita nggak punya apa-apa. Bahkan jangankan orang lain, keluarga sendiri meninggalkan kita. Tapi Yesus, Dia setia, Dia baik, Dia penuh kasih bagi hidup saudara dan saya. Jadi as a Christian, terlalu kurang ajar kalau kita tidak mengasihi, mencintai, menyayangi Yesus, menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan yang merajai hati dan kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi dan menyayangi Yesus lebih dan sungguh-sungguh lagi? Karena Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Yesus yang selamatkan hutang kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari kematian kekal. Tapi Dia menyelamatkan rumah tangga kita. Berkali-kali kita berdoa, berkali-kali juga Yesus menjawab doa kita untuk menyembuhkan sakit kita, untuk mengangkat kembali derajat kita, untuk memulihkan pekerjaan kita, pelayanan kita, karir kita, rumah tangga kita. Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, mengapa kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dan menyayangi Yesus? Karena Yesus adalah pribadi yang tepat untuk menerima kasih dan sayang kita. Dia tepat, saudara. Dia layak. He deserve untuk menerima segala kemuliaan. Karena kemuliaan berasal dari Yesus itu sendiri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengasihi dan menyayangi Yesus? Yang keempat, karena Yesus sudah menyayangi hidup kita tanpa batas terlebih dahulu. Dia sayangin kita. Hari Minggu kita jarang ke gereja, kita jarang memberi persembahan, kita ambil perpuluhan milik Tuhan, kita nggak mau pergi beribadah, kita kurang ajar sama orang tua, kita kadang suka jatuh dalam perzinahan, seks, perselingkuhan, kita kadang dalam bisnis curang, bohong, bahkan kita kadang dalam berteman kita suka jealous sama orang. Hal-hal buruk kita lakukan. Tapi Yesus tidak membalas setiap kejahatan kita dengan kejahatan, apalagi membalas kejahatan kita dengan sebuah hukuman. Itu bukan Yesus. Yesus selalu memberi kesempatan kedua. Yesus selalu mengampuni kesalahan saudara dan saya. Yesus selalu mencintai saudara dan saya. Dia layak untuk kita kasihi, Dia layak untuk kita cintai, Dia layak untuk kita sayangi. Saudara, waktu saudara mengasihi dan mencintai, menyayangi Yesus, maka saudara tidak akan menyesal. Saudara memberikan sayang, cinta, perhatian kepada pribadi yang tepat. Yesus adalah pribadi yang tepat. Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita, Dia berkorban bagi kita, Dia mati bagi kita.
Bahkan Dia mengantarkan kita ke langit baru, bumi baru untuk menghadap Bapa di sorga. Dan kita tidak dipandang najis dan hina, tapi kita dipandang mulia karena kasih Yesus yang besar atas hidupmu dan hidupku. Amin untuk Verona Voice hari ini. Kalau saudara hari-hari ini terlalu jauh kepada Yesus, jauh dari Yesus, izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kesempatan hari ini Engkau mengajar kami untuk kami boleh mengasihi, mencintai, menyayangi-Mu lebih dan lebih lagi. Karena kasih dan sayang kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih buat kasih dan sayang-Mu. Ubahkan hidup dan hati kami, cara kami berpandang, cara kami berpikir. Ubahkan Tuhan, sehingga kami mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Hanya Yesus Tuhan di hati kami. Hanya Yesus Raja di hidupan kami. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan terakhir dari saya, mulai hari ini, mari kita belajar mengasihi, mencintai, dan menyayangi Tuhan Yesus Kristus kita. Selamat melakukan bersama dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di program Verona Voice selanjutnya. Haleluya.